Oke, selanjutnya setelah kemarin kita membahas tentang ada tag heading, ada tag paragraf, terus kita mengatur format teks yang ada dalam HTML, terus kita bagaimana membuat enter menggunakan begin row. Sekarang ini kita akan menggunakan atribut style HTML. Untuk pengaturan gaya elemen HTML itu dapat dilakukan dengan atribut style. Atribut style sendiri pada HTML memiliki sintaks atau kode style sama dengan property titik dua value. Nah, property ini sebagai karakteristik dari HTML-nya nanti. Dengan value itu adalah nilai yang diberikan. Ini ada beberapa contoh penggunaan atribut style dalam HTML. Yang pertama ada body style sama dengan background color light gray. Baris ini digunakan untuk mengubah warna background menjadi grey muda. Terus yang kedua ada H1 style color sama dengan blue. Nah, begini digunakan untuk mengubah warna heading menjadi warna biru. Terus yang bawah sini ada P style font family kurir. Nah, ini digunakan untuk mengubah jenis font dari sebuah paragraf. Jangan yang keempat ini ada style sama dengan font size D2 160%. Digunakan untuk mengatur ukuran dari sebuah font. Oke, selanjutnya kita coba untuk mempraktekkan. Kita buat file baru. Nah, di sini kita buat atribut style. Di dalam body kita buat ini di dalam body kita berikan style background color, kita kasih misalnya aquamarine. Terus di dalamnya kita buat sebuah paragraf. Nah, kita kasih style lagi. Nah, misalnya kita kasih colornya menjadi blue. Terus kalau kita pengen menambahkan style yang baru lagi, di sini juga bisa tambahkan background color misalnya red. Nah, ini. Di sini kita tadi ya untuk paragrafnya sini kita kasih tulisan misalnya ini contoh atribut style HTML. Oke. Untuk melihat hasilnya kita simpan terlebih dahulu. Kita klik file, terus save. Nah, di sini kita kasih nama atribut style. Terus kita klik tombol save. Oke. Untuk melihat hasilnya, kita buka di sini di filenya. Ada di filenya namanya atribut style. Kita klik dua kali, klik. Nah, kalau kita lihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kok bisa seperti ini? Nah, di sini backgroundnya berwarna aquamarine ya. Aquamarine ini karena efek ketika kita menggunakan ada body style background color. Sedangkan di sini di yang paragraf, nah, hasilnya itu bisa berwarna biru tulisannya. Sedangkan warna backgroundnya berwarna merah karena ini menggunakan background color. Gitu ya. Selanjutnya mungkin kita membuat yang lain juga bisa ya, misalnya satu kita buat, kita kasih style font family, misalnya kita berikan ini kurir. Nah, ini. Terus kita tulis di sini contoh heading dengan style. Terus kita simpan lagi untuk melihat hasilnya. Kita buka browser, kita reload. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Contoh heading dengan style. Nah, kita lihat jenis fontnya akan berubah. Nah, akan menjadi jenis kurir. Oke, sudah jelas ya untuk pembahasan tentang atribut style. Kalau sudah, kita lanjut. Setelah atribut style HTML,
ada namanya link ya. Di dalam HTML itu kita dapat membuat sebuah link ya. Sebuah link atau HTML, sebuah link yang di dalam HTML atau hyperlink itu adalah teks atau gambar yang dapat kita klik. Ya, sehingga pengguna dapat melompat ke dokumen lain. Nah, jadi link ini nanti bisa berupa gambar ataupun tulisan. Terus ketika kita klik, nah kita bisa mengarah ke dokumen lain, URL lain, situs lain, nah bisa kita akses. Di dalam link ada dua macam, nah ya, jenisnya, yaitu ada link absolut sama link lokal. Nah, kalau link absolut ini kita berarti nanti mengarah ke URL di luar direktori kita. Sedangkan link lokal ini kita akan mengarah ke URL direktori kita sendiri. Rumus untuk pendefinisian dari tag link adalah menggunakan tag A. Jadi contohnya adalah ada A, ref sama dengan URL. Nah, terus kita tulis link teksnya dia apa. Nah, URL ini nanti akan menentukan alamat tujuan, nah, situs ataupun dokumen yang ingin kita tuju. Sedangkan link ini nanti adalah bagian yang terlihat, tulisan yang terlihat. Contohnya ada seperti ini. Ada A, ref, logo html5.png, contoh gambar HTML. Ini adalah sebuah link. Ketika kita klik akan membuka file logo html5.png. Nah, sekarang kita coba ya. Untuk pembuatan linknya, kita buat file baru. Klik file, new file. Kita paste saja di sini. Terus ini kita ganti dengan link. Di dalam body kita buat ref. Biar gak lupa kita langsung kasih tutupnya. Sini misalnya kita link gambar, ini aja link HTML. Terus di sini kita arahkan ya nama filenya html.png misalnya. Oke. HTML.png ini sudah ada di folder di direktori penyimpanan kita nanti. Jadi satu folder. Oke. Kita coba simpan terlebih dahulu. Klik file, save. Kita kasih nama link. Kita save. Untuk melihat hasilnya, klik 2 kali. Nah, sini akan muncul seperti ini. Akan ada tulisan link HTML. Terus ketika kita klik, nah ini dia akan mengarah ke dokumen gambar yang sudah kita tentukan pada URL-nya tadi. Gitu ya. Kita lihat sini ada link HTML. Tulisan ini itu dibuat dari teks yang di sini. Sedangkan yang ref ini tujuannya mengarah ke nama file gambar. Nah, ini untuk link. Link sendiri nanti bisa dikombinasikan dengan gambar ya, jadi tidak hanya berupa teks. Oke, cukup jelas ya untuk link. Kalau sudah, kita lanjutkan. Setelah link, ada namanya image. Nah, di dalam HTML, ya, gambar itu didefinisikan dengan tag image atau IMG. Nah, tag IMG itu berisi atribut saja dan tidak memiliki tag penutup. Nah, kalau tadi yang lainnya kan, kalau kita buat link ya, ada tag A ditutup dengan tag /A. Kalau kita buat paragraf, tag P ditutup dengan tag /P. Tapi kalau image itu cukup tag IMG. Nah, contohnya di sini ada IMG, src, URL, ALT, teks terangan. Nah, yang kita letakkan pada URL ini itu adalah alamat sumber atau dokumen dari gambar tersebut. Sedangkan pada ALT ini menetapkan teks alternatif untuk gambar. Teks alternatif ini adalah sebuah teks yang muncul ketika nanti gambarnya tidak bisa ditampilkan. Jadi ketika gambarnya tidak ditampilkan, yang muncul adalah teks alternatifnya. Di sini ada contoh, nah, img src html5.gif. Berarti ini nama filenya html5.gif. Nah, terus alternatifnya gambar html5. Terus ini diberikan style juga. Ada style untuk lebarnya 128 dengan tinggi 128. Oke, sekarang kita coba. Nah, untuk membuat contoh image,
Ini kita nggak perlu buat file baru, kita di sini saja, kita jalin satu dengan file link, kita buat lagi ini aja ya, img src html.png. Nah, gini. Terus kita kasih alt sama dengan ini logo HTML. Nah, untuk melihat hasilnya kita save, terus kita buka browsernya tadi, kita reload. Nah, di sini nanti akan muncul sebuah gambar, ya, sebuah gambar logo HTML5. Nah, ini dia ukuran defaultnya besar. Kalau ini kebesaran, kita bisa atur juga untuk ukuran ya. Kita berikan style width-nya misalnya 100, terus height-nya kita kasih 100. Nah, kita simpen lagi, lihat hasilnya. Oh, dia masih besar. Ini kita kasih 10. Nah, coba lagi. Oh, masih besar juga. Nah, coba kita di sini untuk width-nya kita kasih 10 pixel. Nah, di sini kita jalankan lagi. Nah, di sini akan menjadi kecil ya. Tapi ini agak kekecilan. Coba kita perbesar dikit. Jadi misalnya 30. Width-nya 30, height-nya 30. Kita lihat hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengatur menggunakan atribut style. Kita kasih width sama height. Terus di sini untuk gambar itu seandainya ini ada masalah ya. Ini misalnya saya ganti HTML5. Kita kan nggak punya file namanya html5.png. Tapi kalau seandainya ada kasus seperti ini, kita jalankan hasilnya adalah ini akan muncul logo HTML. Jadi yang ada pada atribut alt akan dimunculkan. Oke, terus coba ini kalau kita membuat link ya, link menggunakan gambar, ref sama dengan html.png. Terus di sini kita buat, nah, agak bingung, kasih buat img src html.png. Ya, terus saya kasih style, width-nya 75 pixel, height-nya 75 pixel. Jadi nanti ketika kita jalankan, nah di sini ada sebuah gambar, tapi ketika kita klik, nah ini bisa mengakses ke file html.png. Jadi gambar ini bukan gambar biasa. Kalau yang sampingnya ini, ketika kita klik, nah, dia nggak bisa membuka atau mengakses URL lain. Tapi kalau yang ini, karena sudah kita jadikan link, diklik bisa mengakses ke sebuah URL atau dokumen ataupun situs yang lainnya. Oke, untuk link dan gambar sudah jelas ya. Oke,